budaya, Namo Buddhaya. Ya. Yang mulia Bante Badra Wangsa yang saya muliakan, pada hari yang baik ini kita memperoleh berkah baik, bisa berbincang tentang ajaran Buddha bersama Bante Badra Wangsa, yaitu mengenai Dhammapada, tepatnya syair 204 Sukawaga atau kebahagiaan, yang dilatar belakangi oleh kisah yaitu Pasanadi Kosala Watu, di mana pada bagian ini Sang Buddha memberikan penjelasan kepada Raja Pasanadi pada saat itu di kota Kosala bahwa kesehatan merupakan keberuntungan yang terbesar di dalam menjalani kehidupan ini. Kepuasan adalah kekayaan terbesar, kepercayaan adalah harta terbaik, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Triratna, bakti kami kepada Sang Hyang Adi Buddha, karena dengan kebajikan akan keyakinan kepada Triratna kita semua masih bisa berbincang atau mendengarkan Dhamma yang nantinya akan disampaikan atau dijelaskan oleh Yang Mulia Bante Badra Wangsa, di mana pada akhir-akhir ini tidak hanya Indonesia, Bapak Ibu Saudara, bahkan belahan dunia pun telah mengalami wabah atau musibah virus Corona atau COVID-19. Nah, bagaimana Dhamma menyikapi hal ini? Bagaimana kita sebagai umat Buddha, sebagai siswa Buddha menyikapi hal ini? Nanti kita tanyakan bersama-sama, atau nanti akan saya tanyakan kepada Yang Mulia Bante Badra Wangsa, bagaimana kita sebagai umat Buddha menyikapi wabah COVID-19 ini sebagai siswa Buddha. Di mana Buddha telah mengatakan di dalam syair Dhammapada 204 ini bahwa kesehatan merupakan yaitu berkah yang luar biasa atau yang besar. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Bante, bagaimana kita sebagai umat Buddha, sebagai siswa Buddha menyikapi wabah atau COVID-19 ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita harus cemas, resah, dan takut, atau bagaimana Bante? Ya, terima kasih Romo, penjelasan sangat luar biasa sekali. Tentu di dalam kita menangani salah satu wabah COVID-19 pada apa yang kita alami pada saat ini, tentu kita ya harus memiliki kesehatan. Ya, kesehatan itu sangatlah penting untuk diri kita sendiri. Ya, karena apa? Kenapa kita harus sehat? Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, tentu umat Buddha sekalian, ya, terutama sehat itu penting. Ketika kita sudah sehat, tentu pikiran, akal sehat kita akan menjaga imun tubuh kita. Kenapa? Dengan pikiran kita sehat, ya, mental kita sehat, tentu di dalam batin kita, imun tubuh kita semakin meningkat. Istilahnya ada kekebalan dalam tubuh kita. Tentu dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu terutama kebersihan, ya, terutama kebersihan, ya. Di dalam kebersihan itu sendiri tentu pikiran kita pun akan ikut bersih, Bapak Ibu. Jangan hanya lingkungan kita atau di sekeliling kita ikut bersih, tapi pikiran kita juga ikut bersih, ya, terutama itu ya, kamu ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa sangat penting sekali yaitu menjaga batin atau menjaga pikiran kita dan menjaga kebersihan atau kesehatan jasmani kita. Nah, dimana ketika kita sudah mampu menjaga kesehatan jasmani kita, menjaga batin kita untuk selalu kuat, mental kita selalu kuat dan baik, maka imun yang ada di dalam diri kita akan menjaga diri kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, jadi Bante sudah sangat jelas bahwa di dalam Dhammapada syair 204 ini Buddha mengatakan bahwa di mana
kesehatan merupakan keuntungan yang terbesar, jadi sudah sangat-sangat pasti ya Bante ya, Iya. bahwa keuntungan kesehatan ini merupakan berkah yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya Bante, sebagai siswa Buddha, di dalam Ratana Sutta, Buddha juga menganjurkan bahwa pada saat itu Ananda agar mengulang kembali Sutta Ratana Sutta ini untuk menghilangkan wabah penyakit pada masa itu. Pada masa itu di zaman Buddha, di mana ada salah satu kota yang terkena wabah penyakit. Yang pertama yaitu diakibatkan karena kemiskinan, hingga akhirnya banyak sekali manusia atau umat-umat pada saat itu yang meninggal, hingga banyak berdatangan makhluk-makhluk peta atau makhluk-makhluk kelaparan, gentayangan, sehingga pada saat itu para umat atau para penduduk kota tersebut ketakutan, cemas, hingga akhirnya muncullah berbagai penyakit pada masa itu. Nah, apakah penting Bante sebagai siswa Buddha kita selalu melafalkan Parita Ratana Sutta ini di masa saat ini kita sedang dilanda virus corona? Nah, apakah itu menjadi hal yang sangat penting Bante? Ya, dimana Parita Ratana Sutta ini ya dianjurkan oleh Sang Buddha untuk dilafalkan. Tentu kita harus memahami, mengerti dulu ya, mengerti dan paham ya apa yang dianjurkan dalam Ratana Sutta. Itu udah jelas sekali kenapa kita sebagai manusia itu udah wajar, namanya juga ketakutan, kekhawatiran ya. Namun inilah salah satu jalan kita untuk menghadapi namanya ketakutan ya, kepanikan. Kenapa? Dengan kepanikan, dengan ketakutan secara otomatis ya, penyakit yang ada di luar otomatis akan masuk di dalam tubuh kita. Karena apa? Dengan pikiran kita sudah memiliki kekhawatiran, ketakutan ya, ketakutan. Tentu di dalam pelafalan Ratana Sutta hati kita, batin kita menjadi tenang ya. Itu salah satu cara kita untuk menghadapi COVID-19 pada saat ini. Tentu dalam pikiran kita itu harus tenang ya. Jangan memikirkan yang tidak-tidak tentunya ya. Tentu ketika kita selalu berpikir positif ya, secara otomatis penyakit apapun ya, rintangan apapun, ketika kita berpikir positif itu akan hilang secara otomatis. Itu Romo ya, terima kasih Bante atas penguatan dan penjelasannya, di mana ketika kita selalu memiliki pikiran positif dan mampu mengerti arti dari Ratana Sutta tersebut ya, dan kita melafalkan dari rumah ke rumah setiap hari Parita Ratana Sutta ini, maka kita akan terhindar dari kecemasan, ketakutan, sehingga kita mampu memperkuat keyakinan kita dan memperkuat imun kita dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini kita sudah membahas, yaitu satu, keuntungan kesehatan adalah hal yang sangat luar biasa. Yang kedua yaitu manfaat melafalkan Parita Ratana Sutta. Dan pada dasarnya kita ya Bante ya, di sini harus memiliki pikiran yang positif agar dimana ketika kita menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari kita selalu terhindar dari penyakit apapun. Nah, salah satunya yaitu saat ini COVID-19. Nah, itu para Romo, Bapak Ibu semua dan saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga semua makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat dapat merasakan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya.